Shalom. Di sini kami kelompok 2 yang beranggotakan Gladys Maswara dan Melissa Kobis akan memaparkan materi mengenai pengakuan iman. Nah, teman-teman, pengakuan iman Kristen sering digunakan sebagai ungkapan yang merangkum keyakinan fundamental tentang Allah, Yesus Kristus, dan ajaran-ajaran lain yang penting dalam agama Kristen. Pengakuan iman ini biasanya diucapkan dalam berbagai kegiatan ibadah Kristen dan menjadi panduan dalam hidup beriman. Jadi, artinya di sini adalah pengakuan iman Kristen itu adalah sebuah ungkapan atau pernyataan yang digunakan oleh umat Kristen untuk menyatakan keyakinan dasar mereka tentang Allah, Yesus Kristus, dan ajaran-ajaran penting dalam agama Kristen. Ini seperti janji atau pernyataan yang menyatukan orang Kristen. Contohnya adalah pengakuan iman rasuli yang menyatakan keyakinan umat Kristen tentang penciptaan Yesus Kristus, Roh Kudus, gereja, dan kehidupan abadi. Pengakuan iman ini sering diucapkan dalam ibadah Kristen sebagai cara untuk menyatakan keyakinan dan panduan hidup beriman mereka. Kemudian, dari gereja kuno, gereja-gereja reformasi mewarisi pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisea Konstantinopel, dan apa yang disebut dengan pengakuan iman Athanasius. Untuk memperlihatkan hubungan dengan gereja kuno, maka gereja-gereja Lutheran dan Calvinis mempertahankan ketiga pengakuan iman ini, yang kemudian pada zaman reformasi disebut dengan pengakuan-pengakuan iman oikumenis, karena diterima dan berwibawa di dalam seluruh gereja. Jadi teman-teman, gereja-gereja Lutheran dan Calvinis ini mempertahankan ketiga pengakuan iman ini sebagai bagian penting dari ajaran mereka selama masa reformasi. Mereka dianggap oikumenis karena diterima oleh gereja-gereja Kristen di seluruh dunia sebagai dasar iman Kristen. Ini membantu mempertahankan hubungan dengan ajaran gereja kuno. Dan teman-teman, oikomenis ini adalah istilah yang mengacu pada kerjasama dan kesatuan antara berbagai denominasi atau cabang gereja Kristen. Tujuannya adalah untuk mencapai persatuan dan rekonsiliasi antara berbagai kelompok Kristen yang mungkin memiliki perbedaan doktrin atau praktik. Jadi teman-teman, oikomenis ini bertujuan untuk mempromosikan dialog, pengertian, dan kerjasama yang lebih baik di antara gereja-gereja Kristen dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih bersatu dalam iman Kristen. Nah, hal ini bertujuan untuk mengatasi perpecahan dan perbedaan yang ada di dalam agama Kristen. Kemudian kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman yang paling populer dan banyak dikenal bahkan dihafal oleh warga gereja pada masa kini adalah pengakuan iman rasuli. Nah teman-teman, pengakuan iman rasuli ini adalah salah satu pengakuan iman yang tertua dan yang terpendek di antara pengakuan iman oikumenis lainnya, sehingga memungkinkan untuk dibacakan dalam setiap ibadah. Disebut pengakuan iman rasuli karena disusun menurut legenda oleh ke-12 rasul, bahkan mereka masing-masing menulis satu-satu kalimat. Dan kemudian, salah satu tujuan dari pengakuan iman kita adalah menyatakan bahwa kita tidak malu untuk dikenal sebagai pengikut Tuhan. Pengakuan iman ini saja tanpa hati yang beriman tidak mampu menyelamatkan atau mengubah kita. Pengakuan iman adalah titik permulaan pemuridan yang berlangsung seumur hidup. Kita boleh buka dalam Lukas 9 ayat 23. Maksudnya di sini adalah pengakuan iman adalah ketika kita secara terbuka dan dengan percaya menyatakan bahwa kita mengikuti Tuhan. Ini lebih dari sekedar kata-kata. Ini adalah tindakan untuk menunjukkan bahwa kita tidak malu menjadi pengikut Kristus. Namun teman-teman, penting untuk diingat bahwa pengakuan iman hanya permulaan. Tanpa memiliki iman yang tulus dalam hati kita,
itu tidak akan membawa perubahan atau keselamatan. Ini mirip dengan mengatakan bahwa kita menyukai sepak bola, tetapi jika tidak bermain atau mendukung tim, itu hanyalah kata-kata. Contohnya, bayangkan seseorang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Mereka mungkin berkata bahwa mereka percaya kepada Tuhan, tetapi jika tidak hidup sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Tuhan, pengakuan iman itu hanyalah kata-kata kosong. Dan kita masuk dalam kesimpulan. Pentingnya pengakuan iman dalam agama Kristen tidak dapat diabaikan, karena ia menjadi landasan yang membimbing hidup seorang Kristen dan mencerminkan kesatuan iman dalam komunitas Kristen. Meskipun ada variasi dalam pengakuan iman di antara berbagai denominasi Kristen, elemen-elemen dasar keyakinan Kristen tetap diakui dan diserukan. Pengakuan iman adalah bagian integral atau tidak dapat dipisahkan dari praktik keagamaan Kristen dan cara untuk mengidentifikasi dan mengakui keyakinan iman kepada Allah dan Yesus Kristus. Jadi, pengakuan iman dalam agama Kristen ini sangat penting teman-teman, karena itu adalah dasar keyakinan dan panduan hidup bagi orang Kristen. Ini juga mencerminkan kesatuan iman dalam komunitas Kristen. Misalnya, dalam berbagai gereja Kristen, ada variasi dalam cara mereka mengungkapkan pengakuan iman. Tetapi, elemen-elemen inti keyakinan Kristen seperti keyakinan kepada Allah dan Yesus Kristus itu tetap diakui. Jadi, pengakuan iman adalah bagian tak terpisahkan dari praktik keagamaan Kristen dan cara untuk menyatakan keyakinan seseorang kepada Allah. Baik teman-teman, demikian pemaparan materi mengenai pengakuan iman dari kami kelompok 5. Jika ada yang ingin bertanya, silakan cantumkan dalam kolom komentar di bawah ini. Thank you for watching and see you in our next material presentation. Goodbye!